Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan insyaallah kaidah yang kedua dari pembacaan kita terhadap kitab syarah atau penjelasan dari matan Al-Qawaid Al-Arba. Empat kaidah di mana kita nantinya bisa membedakan mana tauhid, mana syirik, dan ketika kita sudah bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, kita bisa bersegera menuju tauhid itu dan meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan kesyirikan. Di sini kaidah yang kedua, annahum yaquluna, di mana mereka orang-orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan ma da'awnahum ma da'awnahum kami tidaklah berdoa kepada mereka. Ma da'awnahum, nanya di sini adalah fa'il, ya. Humnya maf'ul bih. Ma-nya nafiyah, kami tidaklah berdoa kepada mereka. Wa tawajjahna, dan kami menghadapkan, ya, wajah-wajah kami, diri-diri kami ilaihim kepada mereka, illa, melainkan li talabil qurbah, untuk mencari yang namanya qurbah, kedekatan, sekaligus asy-syafa'ah, mencari yang namanya syafaat. Fadalilul qurbah, kemudian dalil qurbah, kedekatan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala lillahi ad-dinu al-khalisu walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kuffar. Ini di surah Az-Zumar ayat 3. Ketika Allah firmankan ala lillahid dinul khalis, ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih, ya. Ad-dinul khalis adalah agama yang bersih dari apa? Minasyirki, dari kesyirikan. Walladzina takhadhu, dan orang-orang, di mana orang-orang tersebut ittakhadhu min dunihi, mengambil pelindung, auliya'a, maf'ul bihnya. Nah, mereka mengambil pelindung, yakni selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka berkata, mereka mengatakan apa? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadahi mereka, melainkan, ya, kami itu hanya yuqarribuna, mendekatkan diri kami kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Tapi kenapa mesti dengan perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala? Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nah, ya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka itu berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kuffar. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang mendustai dan sangatlah ingkar. Ini kurbah, ya. Nah, aulia, wali, begitu. Wali mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang dianggap wali sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mungkin pembahasan ini di satu sisi ada perincian yang lebih dalam lagi.
Jadi tidak masuk ke dalam kategori syirik. Nah, namun terkadang ada yang masuk ke dalam kategori syirik. Maka yang masuk ke dalam kategori syirik di sinilah yang diingatkan oleh penulis matan, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan ini yang harus kita jadikan penekanan dalam kehidupan ketika menata aktivitas sosial, ya, berkehidupan. Nah, kita harus tahu aspek-aspeknya. Nah, bahkan kenapa perkara ini lebih dulu diterangkan terkait tidak bolehnya ketimbang yang bolehnya. Karena memang nanti di dalamnya sangatlah pelik urusan atau perkara dalam hal ini. Kadang orang-orang itu tertipu, ya, karena melihat tipisnya yang boleh, gitu. Melihat tipisnya yang boleh, oh ternyata masuk ke dalam ranah yang tidak boleh. Akhirnya jatuh dalam kesyirikan. Apalagi kalau sudah belajar ada yang bolehnya gitu atau tidak sampai masuk ke dalam taraf kesyirikan terkait nanti, ya, wasilah dalam perkara wasilah dan juga syafaat nantinya dalam perkara apa, wasilah tawasul. Nah, ini adalah perkara tawasul. Baik. Jadi bukan berarti di sini ketika kita sedang menjelaskan tawasul dan perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi di sini mungkin arahnya tawasul adalah syirik begitu, ya. Nah, namun kita jelaskan. Nah, tawasul itu ada yang masuk ke dalam kerana kesyirikan, ada yang tidak masuk sampai ke ranah kesyirikan. Tetapi mengingatkan akan hal yang masuk ke ranah kesyirikan itu sangatlah penting agar nantinya tidak bermudah-mudahan ketika sudah tahu ada yang tidak masuk sampai ke ranah kesyirikan. Nanti kalau sudah bermudah-mudahan, ya akan lama-kelamaan yang masuk ke ranah kesyirikan dia katakan tidak masuk ke ranah kesyirikan. Nah, jadi kita pelajari terlebih dahulu ini dihiasi dengan adab-adab gitu. Jadi tidak gampang main vonis nanti di tengah masyarakat. Nah, ini yang kita pahami betul-betul, ya. Yaitu apa? Adanya perkara tawasul yang masuk ke dalam ranah kesyirikan. Perhatikan redaksi kalimat saya tadi. Wa dalilu syafa'ati, dalil syafa'ah qauluhu ta'ala, firman Allah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Nah, ayat-ayat yang dinukilkan oleh penulis di sini itu kan dalil yang merujuk atas keharamannya tawasul yang itu nanti kaitannya kepada selain Allah begitu. Dan dia sudah bermudah-mudahan akhirnya apa? Beribadah perantara dia itu tadi, mengibadahi perantara dia itu tadi. Gitu. Dan itu kan sudah masuk ke dalam ranah kesyirikan. Dan ini kan yang dibahas oleh ayat-ayat Allah di sini. Nah, di surah Az-Zumar ayat 3 maupun di surah Yunus ayat 18 yang kita baca tadi. Wa ya'buduna, mereka itu beribadah kepada selain Allah. Nah, ya, di surah Yunus ayat 18. Nah, ya. Mereka menyembah selain Allah, ya, di mana sesembahan mereka itu la yadurruhum, tidak bisa mendatangkan kemudorotan kepada mereka, dan juga la yanfa'um dong, otomatis tidak bisa mendatangkan manfaat pada mereka. Kemudian apa yang mereka katakan? Ini dalih mereka. Haula'i syufa'auna, mereka itu adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah. Nah, jadi argumennya sama begitu. Argumentasinya apa? Sama. Ini kan Allah ceritakan kondisi orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman dahulu. Ketika Rasul datang mendakwahi mereka, menyerukan tauhid kepada mereka agar beribadah kepada Allah, mereka berargumen dengan argumen seperti ini. Yang mereka ibadahi itu sejatinya adalah pemberi syafaat kepada kita di sisi Allah. Mereka lah yang menyampaikan hajat-hajat kita. Begitu. Jadi seakan mereka pemberi syafaat, wali-wali mereka ini adalah, ya, berada di sisi Allah, pemberi syafaat mereka. Kan argumennya tuh. Nah, ya, lihat dong di sini. Ya buduna min dunillah. Ini siapa yang mengucapkan kalam ini? Siapa yang menukilkan kalam ini? Allah Subhanahu wa taala, ada di surah Yunus ayat 18. Nah, gitu, ya. Nah, di sini
Asy-syafa'atu syafa'atani kata Syekh. Syafaat itu ada dua macam. Paham ya? Syafaat itu ada dua macam. Ada syafaatun manfiyatun, ya. Ada syafaat yang manfi, ya gitu. Syafaat manfi. Dan kemudian ada syafaatun muthbatatun. Ya, ada syafaatun muthbatah. Apa itu syafaat yang manfiyah? Nah, apa itu syafaat manfiyah? Nah, ya. Syafaat manfiyah itu adalah syafaat yang ditolak keberadaannya. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang ditolak keberadaannya. Makanat, ya, makanat tutlabu min ghairillah. Yang syafaat itu dituntut atau dicari min ghairillah dari selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Pada hal-hal yang tidak mampu atasnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalil akan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 253. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 253 tuh. Ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada kalian sebelumnya tuh. 254 ya. Nah, surah Al-Baqarah ayat 254 bukan 253 namanya. Surah Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, ya, infakkanlah di jalan Allah fisabilillah sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu, ya. Sebelum apa? Sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Nah, berikutnya ada syafa'ah musbatah, ya. Asy-syafa'atul musbatatu. Apa itu syafaat musbatah? Ya, syafaat musbatah
Syafaat musbatah itu adalah yang ditetapkan keberadaannya. Yang ditetapkan apa? Keberadaannya. Hiyallati tutlabu minallah yang dicari atau dituntut dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyafi'u mukarramun. Nah, ya. Wasyafi'u mukarramun bisyafaati wal masyfu'i lahu wal afwan wal masyfu'u lahu. Ini domah. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzni. Nah, syafaat musbatah itu adalah yang ditetapkan keberadaannya adalah yang apa? Yang diminta. Tutlabu minallah, yang diminta dari Allah. Kalau yang manfiyah kan tutlabu min ghairillah, yang diminta dari selain Allah. Kalau yang musbatah ini tutlabu minallah, diminta dari Allah. Wasyafi'u dan pemberi syafaat itu tentunya mukarramun dimuliakan bis syafaati dengan syafaat tersebut. Wal masyfu'u ini domah ya, masyfu'u. Nah, sedangkan yang diberi syafaat al masyfu'u artinya yang diberi syafaat lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izn. Ini adalah orang yang Allah ridhoi, baik dari ucapannya maupun perbuatannya. Tentu setelah Allah mengizinkan. Kama qala ta'ala, man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih di surah Al-Baqarah ayat 255. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Nah, ya. Jadi teman-teman, bahwasanya pada kaidah yang pertama kita belajar kemarin itu dijelaskan bahwa kaum musyrikin Arab itu mengakui adanya Allah, bahkan juga mengakui sifat kerububiahan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur dan Maha Memberi rezeki. Maka akan muncul pertanyaan, jika mereka telah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka, lantas kenapa mereka menyembah sesembahan selain Allah? Maka di kaidah kedua inilah penulis Syekh Muhammad At-Tamimi mencoba menjelaskan alasan mereka, yaitu kaum musyrikin. Kaum musyrikin Arab menyembah selain Allah. Ternyata mereka menyembah selain Allah itu karena ada dua sebab. Yang pertama sebabnya apa? Agar sesembahan tersebut mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ketika mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kan ini kan Allah nukilkan nih kisah mereka, perkataan mereka. Nah, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya di surah Zumar ayat 3 tadi. Kemudian sebab yang kedua agar sesembahan mereka itu memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Dalilnya kan di surah Yunus ayat 18 tuh. Wa yaquluna dan mereka katakan apa? Haulai syufa'auna indallahi. Sesembahan selain Allah ya, pemberi syafaat bagi kami itu ada di sisi Allah. Inilah dua sebab yang menjadikan mereka menyembah selain Allah. Padahal mereka mengetahui bahwa yang menciptakan seluruh alam semesta ini siapa? Hanya Allah SWT. Oleh karenanya, jika kita nantinya membaca sejarah ya umat-umat ya mereka khususnya kaum musyrikin Arab, kita dapati mereka itu ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin dan kemudian ada yang menyembah orang soleh seperti halnya Lata. Lata ya yang ada di dalam Al-Qur'an itu diksinya. Nah, itu adalah awalnya orang soleh. Itu kan terjadi pada zaman Nabi Nabi Nuh gitu ya. Nah, kita lihat di sini penjelasan dari Syekh Al-Barrah. Nah, ya. Al-qa'idatu as-saniyah. Anna haula'i al-musyrikina bahwasanya orang-orang musyrikin ini lam yakunu ya'takiduna fima ya'budunahu. Mereka itu tidaklah ya meyakini nah ya'takidu fima ya'budunahu. Nah, mereka tidaklah meyakini pada apa-apa yang mereka beribadah kepadanya. Annaha takhluqu wa tarzuqu bahwasanya dia itu ya mencipta gitu.
Kemudian tarzuku memberi rezeki, tuhyi wa tumit. Nah, menghidupkan dan mematikan. Dan mereka tidak apa meyakini sesembahan mereka itu bisa mencipta, tidak tidak meyakini sesembahan itu apa bisa memberikan rezeki, bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Mereka tahu itu sesembahan mereka itu apa tidak bisa, tidak bisa apa ya, nah tidak bisa mencipta, kemudian tidak bisa apalagi memberi rezeki, menghidupkan maupun mematikan. Karena kan mereka meyakini Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Nah, bal ya, tetapi apa? Inna hadza sesungguhnya sesembahan mereka itu mereka yakini ada di sisi Allah gitu. Indahum lillah. Nah, ya. Sesembahan yang ada di sisi mereka itu lillah begitu. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, siapa yang memberikan kepada kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi. Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr. Dan siapa yang mengatur segala perkara? Fasayaquluna Allah. Mereka akan jawab Allah. Faqul afala tattaqun. Maka katakan, ya kenapa kalian itu tidaklah kalian itu bertakwa? Ya, nah, di surah Yunus ayat 31. Waqala ta'ala dan Allah SWT berfirman lagi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Ketika ditanya lagi siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab apa? Allah. Berarti kan di sini mereka tidak meyakini sesembahan mereka itu bisa mencipta karena mereka meyakini Allah lah penciptanya. Tapi sesembahan mereka itu mereka yakini ada di sisi Allah dan bisa menyampaikan hajat-hajat mereka. Gitu. Nah, wa inna makanu ya'buduna ma ya'budunahu. Nah, ya. Dan tiada lain sesungguhnya itu mereka beribadah, ya, mengibadahi apa yang mereka sembah, maya budunahu, itu zaimina, zaimina, karena mereka tentunya menganggap, karena tentunya apa, zaimina, mereka menganggap annaha bahwasanya sesembahan mereka itu adalah wasaid, ya, perantara, perantara antara mereka, antara diri mereka dengan Allah. Di mana mereka fungsikan sesembahan mereka itu untuk apa? Tuqarribuhum ilallah, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa yaquluna dan mereka katakan apa yang mereka katakan nih? Ya. Innallaha ta'ala la yusalu ilaih. Insyaallah. Luar biasa nih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah sampai kepadanya. Gitu. Illa kecuali apa? Biwasitati auliyaihi, kecuali dengan perantara para wali-wali Allah wal muqarribin dan yang dekat dari Allah ya. Nah, dan dengan orang-orang yang dekat dari Allah wa anbiyaihi para nabinya wa malaikatihi para malaikatnya kamulukil basyar. Nah, ini seperti apa? Raja manusia. Jadi seakan Allah itu diumpamakan seperti apa? Raja. Kalau mau ketemu raja, kalau mau ngadu ke raja harus lewat perantara terlebih dahulu. Nah, ya, padahal tidak harus. Fasyabbahu, maka di sini kan, ya, ini, nah ini kita baca dulu. Innama yarfa'u hawaija, dan tiada lain, ia yang mengangkat kebutuhan manusia ilaihim kepada mereka. Khassatuhum, nah, wa a'wanuhum. Khassatuhum itu ya, staf khusus raja lah begitu kan. Nah, awanuhum ya, penolong-penolong raja. Wa wuzara'uhum kan para menterinya. Nah, ini kan perantara nih. Kalau ada yang mau nyampaikan sesuatu ke raja, ya lewat staf khusus. Lewat apa namanya? Asisten-asisten atau menteri-menteri yang bertugas begitu. Nah, ketika kita
Ya, ketika mereka, bukan kita, ketika mereka, ya orang-orang kafir musyrikin ini menjadikan Allah itu satu posisi yang harus diperantarai, berarti kan mereka sedang apa? Sedang menyerupakan. Mereka sedang apa? Menyerupakan. Fasyabbahu, ini syabbahu ya. Nah, syabbaha yusyabbihu. Syabbahu ini fa'ilnya kan, wow. Waul jamaah. Nah, hum kembali kepada kaum musyrikin. Mereka orang-orang musyrik itu menyerupakan al-khaliqa, pencipta, ya, yaitu Allah bil makhluk dengan makhluk, gitu. Allahu an qaulil muftariqin. Nah, ya, uluwan kabiran. Yang dimana tentunya ta'ala Allahu, yang tentunya Allah Subhanahu wa taala ini maha tinggi dari ucapan orang-orang yang muftarikin, pendusta, uluwan kabiran, ya sangatlah tinggi. Allah Subhanahu wa taala sangatlah tinggi, tidak serupa, laisa kamitslihi syai'un, ya. Berikutnya, wahum yaz'amuna, mereka menganggap, mereka mengira, mereka menyangka annahum innama abaduhum liyuqarribuhum, tiada lain mereka kaum musyrikin itu mengibadahi mereka liuqarribuhum, untuk mendekatkan diri-diri mereka, wa yashfa'u lahum, dan memberikan syafaat kepada mereka tentunya indallah, di sisi Allah. Zakara asy-syaikhu, syekh menyebutkan dalilan dalil ya, ala hadza ala hadza, nah, atas hal ini, qaulahu, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa fahadha huwal hamilu lahum ala ibadatihim. Nah, ya. Maka ini merupakan hamilu yang membawa kepada mereka ala ibadatihim, atas ibadah mereka. Berikutnya, wad dalilu ala annahum aidan, dan dalil atas bahwasanya mereka juga itu ngapain? Yarjuna, mereka berharap syafaatahum, mereka berharap syafaat dari apa? Ya, syafaat dari yang mereka sembah itu. Nah, ya. Qauluhu ta'ala, ini dalilnya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna. Dan mereka katakan, ya, yang disembah oleh mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya. Idzan, nah, jadi bagaimana? Lam ya'buduhum. Mereka tidaklah orang-orang musyrikin ini mengklaim diri mereka tidaklah mengibadahi sesembahan mereka. Li'tiqadihim, karena keyakinan mereka annahum syuraka ulillah, bahwasanya mereka sesembahan kaum musyrikin itu adalah syuraka, sekutu bagi Allah fir rububiyah. Nah, ya, tidak. Walakinnahum, nah ini nih poin intinya. Akan tetapi mereka kaum musyrikin itu ja'aluhum, mereka kaum musyrikin menjadikan sesembahan mereka itu syuraka'u lillahi fil ilahiyah. Mereka menyekutukan Allah itu dalam perkara ilahiyah, dalam perkara peribadahan. Walihada qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan oleh karena inilah Nabi Muhammad SAW berkata, ya, li Husaini Walid Imran, kepada Husain Walid Imran. Nah, ya, kam ta'budu al-yawma ilahan. Ya, berapa hari ini sesembahan yang kamu sembah? Katanya sab'ah, 7. Wow. Nah, sitan fil ardi, 6 di bumi, wahidan fis sama. Tahu nggak, 6 itu ya patung-patung ya. Nah,
sesembahan yang dia sembah. Kemudian wahid fis sama itu siapa? Allah ini kan apa? Menserikatkan Allah dengan sesembahan yang lain tuh. Padahal sesembahan yang lain selain Allah itu ya batil, gitu ya. Qala kemudian Rasulullah mengatakan, ya, fa ayyuhum tu'addu li raghbatika wa rahbatika. Nah, dan yang mana dari mereka-mereka yang kamu sembah itu tu'addu li raghbatik, ya, untuk mendekatkanmu, ya, yang teranggap untuk mendekatkanmu, yang dihitung bisa mendekatkanmu, nah, rohbah dan rohbah. Terus dia katakan apa? Allazi fis sama. Dialah yang di langit itu. Wah, nah, ya, kita lihat di sini lagi. Idzan, nah, ya, al alihah, alihah ini jamak dari ilahah, ilahan, nah, jamak dari ilah. Alihah itu jamak dari ilahan, sesembahan-sesembahan, ya. Jadi kalau begitu apa? Sesembahan-sesembahan indahum yang ada di sisi mereka itu, insya Allah. Karena muta'addidatan, ya, khobarnya kanat, ya, muta'addidatan. Nah, sesembahan-sesembahan mereka itu muta'addidah, beraneka ragam, banyak, gitu, banyak. Walakin al-khaliqa akan tetapi khalik pencipta ar-raziqa yang memberikan rezeki, al-mudabbirah yang mengatur, al-muhyi yang menghidupkan, indahum di sisi mereka wahid hanya satu. Nah, nah, ini ya. Wadzakara syekhu dan kemudian syekh menyebutkan anna syafa'ata naw'ani. Syafaat itu ada dua jenis. Yang pertama adalah asy-syafa'atu al-manfiyatu, syafaat manfiyah. Nah, ya. Wahiyalati tutlabu min ghairillah yang diminta dari selain Allah bima la yaqdiru alaihi ilallah. Ya, pada hal-hal yang tidak mampu atasnya kecuali hanya Allah SWT yang mampu. Ya. Wahiyalati ta'taqiduha al-musyrikuna dan inilah syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin. Kaum musyrikin. Ya. Fa'indahum, nah, maka di sisi mereka anna syafa'ata bahwasanya syafaat itu indallahi di sisi Allah ka syafaati indal makhluki seperti syafaat yang ada pada makhluk. Ini keyakinan mereka batil kan? Batil. Nah itu. Ya'taqiduna, nah, kita baca lagi. Ya'taqiduna annal awliya, mereka meyakini bahwasanya aulia para wali-wali wal malaika dan para malaikat yashfa'una indallah. Mereka memberikan syafaat di sisi Allah kama yashfa'u wazirul malik. Nah, mereka menyerupakan sebagaimana apa? Wazir, menteri, ya. Wazir, malik, menterinya raja itu memberikan syafaat indal malik di sisi raja. Gitu ya. Nah, wasadiqu inda sadiqihi. Nah, ya. Dan sadiq inda sadiqihi yang benar di sisi yang benarnya waqad nafallahu. Allah Subhanahu wa taala telah menafikannya. Waqad nafallahu. Allah telah menafikan hadhihi syafa'at, jenis syafaat ini. Di mana Allah katakan di surah, ya, Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Nah, ya. Berikutnya di sini kita baca lagi. Fasyafa'atul lati yazunnu al-musyrikuna, dan syafaat yang di mana kaum musyrikin itu yazunnu, zona yazunnu, mengira, menganggap, menyangka, annaha takunu, bahwasanya syafaat itu takunu terjadi, ya, bi ghairi iznillah, tanpa selain Allah, la wujudalaha yaumal qiyamah. Ternyata nggak ada wujudnya di hari kiamat. Nah, ya. Amma syafa'atu minal hayyi, adapun syafaat dari orang yang hidup, al-qadir selama dia mampu, bi tolabid doa, dengan kita meminta doa darinya, maka ini boleh. Fahadhihi jaizatun, kata Syekh, ya. Kata Syekh siapa? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barrah. Contohnya nih, kita mau ujian atau kita mau pergi atau ya kita minta ridho sekaligus minta didoakan. Orang soleh sekalipun yang hidup tentunya hayi dan dia mampu untuk berdoa.
Kita minta doa guru-guru kita. Ustaz, tolong doakan saya punya hajat besok gitu ya. Tolong doakan saya. Nah, ya. Terus dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada muridku ini. Nah, berarti kita meminta bantuan kepada orang tersebut. Yang pertama dia memang orang soleh, ya, orang soleh. Kemudian hidup tuh syaratnya juga begitu. Mampu dia mendoakan ke Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh jaizah ya. Naam. Qad kana sahabatu yatlubuna minan nabi. Nah, sungguh para sahabat ini pernah meminta dari Nabi Muhammad SAW ayyada'u lahum an yada'u lahum agar Rasulullah itu apa? Mendoakan untuk mereka. Mendoakan untuk mereka fi matalibid dunya dalam ya perkara-perkara dunia tuh wal akhirah dan juga akhirat. Ka'an yastasqiya lahum ya seperti ya yastasqi. Nah, yastasqi. Istasqa yastasqi. Ya, meminta. Istasqa yastasqi itu kan ya meminta hujan begitu. Baik, minta air lahum. Wa an yad'u lahum bil jannah. Kemudian juga para sahabat meminta apa? Surga. Namun agar Rasulullah yang mendoakan, minta ke Allah ya, agar para sahabat ini juga dimasukkan ke dalam surga. Gitu ya. Wa lamma zakara nabiyyu dan tatkala Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan anna sab'ina alfan min ummatihi bahwasanya 70.000 dari umatnya itu yadkhulunal jannah akan masuk surga bila hisab tanpa hisab wala azab dan tanpa azab. Qala Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan berkata, Ud'u Allah, mintalah kepada Allah ayyaja'alani agar Allah menjadikanku minhum termasuk dari 70.000 ya. Nah, mereka ini orang-orang yang kelak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nah, ini kan permohonan Ukasyah bin Mihsan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun mendoakan Ukasyah bin Mihsan ini. Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah ini termasuk dari mereka. Mereka yang nantinya akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Gitu ya. Nah, wal muslimu idza da'a li akhihi al muslimi dan seorang muslim ya, apabila dia itu berdoa kepada saudaranya yang muslim, sa'alallah sa'alallah dan kemudian dia meminta kepada Allah lahu untuknya yaitu solaha dinihi meminta kebaikan agamanya wa dunia dan kebaikan dunianya fahuwa syafi'un lahu maka itu disebut dengan syafi'un untuknya ya pemberi syafaat untuknya. Nah, ini maksudnya ketika al-muhyi tentunya apa muhyi hidup ya. Nah, bukan muhyi afwan, apa tadi. Nah, hayyun dia hayyun hidup ya, kemudian qadir mampu. Kalau muhyi itu yang menghidupkan afwan ya, bukan. Muhyi itu Allah SWT yang menghidupkan. Nah, ini terkait apa? Syafaah sebelumnya. Kemudian asy-syafaah al-musbatah. Wa hadhihi syafa'atu la takunu illa biiznihi. Nah, syafaat jenis ini tidaklah terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya waliman radiya amalahu yang bagi orang-orang yang Allah ridhoi amalannya.
Wahum dan mereka ini adalah ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Mentauhidkan Allah bukan hanya sebatas mengklaim sebagai ahli tauhid, ada muwahhid, udah belajar qaidul arba, udah belajar salah satu usul apa salah usul salasah begitu, atau matan-matan tauhid yang lainnya yang ma'ruf dikenal di salah satu komunitas kajian. Nah, ya, bukan hanya sebatas klaim tapi betul-betul dipelajari agar pengamalannya betul-betul mendarah daging dan nanti muncul dari akhlaknya di tengah masyarakat indah gitu ya. Wa qad dalla al-Qur'anu ala itsbati hadhihi syafaati dan sungguh Al-Qur'an telah menunjukkan atas tetapnya syafaat ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Hmm. Di surah An-Najm. Nah, ayat 26. Nah, ya. Nah, lihat di situ. Berapa banyaknya malaikat di langit. Syafaat mereka sedikit pun enggak berguna. Tapi ada kecuali, ada istisna di situ. Ya, illa kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan Allah SWT berfirman, "Man zalladzi yashfa'u indah?" Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali apa? Siapapun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah itu kecuali apa? Biidnihi dengan izin Allah di surah Al-Baqarah ayat 255. Manahu maknanya apa di sini? La ahada, tidak ada satupun la ahada. La-nya la nafiyatun lil jins yang nantinya besok akan kita bahas di kajian Ta'liqat awaliyah lil badiina fi dirasatil ajrumiyah. Nah, ya. La-nya la nafiyah menafikan apapun jenis. Nah, ya. La ahada, tidak ada satupun yashfa'u indallahi yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Nah, ya. Hatta ya'zanallahu lahu. Sampai apa? Sampai Allah mengizinkan untuknya. Wa lihada dan oleh karena ini lamma tutlabu asy-syafa'atu minar rasuli. Nah, ketika syafaat itu diminta dari Rasul, la yabda'u bisyafaati awalan. Nah, ya. Jadi tidaklah memulai dengan syafaat yang pertama. Tidak memulai dengan syafaat yang pertama. Nah, ya awalan. Pertama kali. Wa innama. Nah, dan tentunya tiada lain. Ya. Qala. Lihat di sini. Ya. Fa'asta'dzinu ala rabbi. Rasulullah katakan. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari itu. Ini catatan nomor satu. Rawahu Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadisnya dari apa? Dari sahabat Anas. Rasulullah berkata apa ketika Rasulullah dimintai syafaat? Asta'dzinu ala Rabbi. Ya, aku minta izin kepada Rabbku. Fayu'dzana li. Nah, kemudian diizinkan li untukku wa yulhimuni ya Allah berikan ilham kepadaku mahamida pujian-pujian ahmaduhu aku pun memujinya biha dengan pujian-pujian tersebut haknya kembali kepada Muhammad. La tahduruni. Naam. Al-an. Fa ahmaduhu bitilkal mahamida dan aku pun memujinya bitilkal mahamidi. Naam. Ya, dengan pujian-pujian tersebut wa akharru lahu dan aku bersimpuh kepadanya sajidan. Naam ya, dalam keadaan sujud fayuqalu dan dikatakan ya Muhammad wahai Muhammad ya naam dikatakan kepada Nabi Muhammad ya irfa irfa ra'sak angkatlah kepalamu naam ya wakul yusma' lak dan katakanlah yang didengar kepadamu wasal tu'ta dan mintalah naam ya tu'ta maka kamu akan
beri. Maksudnya kul katakanlah isma'u lak. Nah, yang didengar padamu. Kemudian wasfa tusyaffa. Wasfa tusyaffa. Dan mintalah syafaat tusyaffa. Kamu akan diberikan wewenang untuk mengasihi atau memberikan syafaat. Ini kait ya syafaat dari Rasulullah. Ketika Rasulullah meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan izin. Fal haditsu dalla, dan hadis ini tentunya dalla menunjukkan ala dalla menunjukkan ala annahu bahwasanya ya Rasulullah itu la yashfa'u, tidaklah memberikan syafaat hatta ya'dzanallahu lahu, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Dan tentunya ketika Rasulullah meminta izin, ya Allah langsung berikan izin kepadanya. Nah, ya. Wa hadhihi syafa'atu, dan syafaat ini tentu takunu lir Rasul. Terjadi pada terjadi pada Rasul. Wal anbiya, dan juga para nabi. Wal malaikah, dan juga kepada para malaikat, dan juga orang-orang yang beriman, wal mukminin. Nah, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang muwahhidin, orang-orang yang orang-orang yang bertauhid, begitu. Nah, dia nanti bisa meminta izin untuk memberikan syafaat bantuan kepada saudaranya yang lain, seperti teman yang soleh, begitu. Barakallahu fiikum. Nah, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis untuk mengakhiri kajian kita kali ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke kaidah yang ketiga. Nah, insya Allah satu pertemuan kita bahas satu kaidah, dan karena ini ada 4 kaidah, berarti 2 pertemuan lagi kita khatamkan kitab ini, kitab Qaidul Arba, syarah Qaidul Arba dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq rahimahullah. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikunna wa barakallahu fi ulumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum.